Di era tahun 1950-an, ada satu teror mengerikan yang membuat setiap ayah merasa sangat tidak berdaya. Teror itu bernama virus polio. Virus ini menyerang tanpa ampun, membuat anak-anak yang sehat mendadak lumpuh permanen. Bahkan banyak yang harus hidup di dalam tabung besi raksasa hanya untuk bisa bernafas. Sebagai pelindung keluarga, para pria hancur hatinya karena saat itu belum ada obatnya. Hingga akhirnya tepat pada tanggal 26 Maret 1953, Dr. Jonas Salk mengumumkan sebuah kabar yang mengubah dunia. Vaksin polio telah ditemukan. Bagaimana cara kerja vaksin ini? Dr. Salk mengambil virus polio yang mematikan itu, melumpuhkannya di laboratorium, lalu menyuntikkan virus yang sudah mati tersebut ke dalam tubuh manusia agar tubuh memproduksi antibodi pelindung. Keselamatan jutaan anak dibayar oleh hancurnya sel virus tersebut. Sobat Teras Iman, kisah penemuan medis ini sebenarnya adalah gambaran paling tajam dari kondisi kerohanian kita. Polio mungkin hanya melumpuhkan tubuh fisik, tetapi ada satu virus yang jauh lebih mematikan yang sedang mewabah di dalam rumah tangga kita hari ini, yaitu virus dosa egois. Banyak dari kita, para bapak, merasa bangga dan merasa tidak berdosa hanya karena kita tidak pernah main tangan, tidak selingkuh, atau tidak bicara kasar pada istri. Tapi, coba kita renungkan lebih dalam. Dosa bukan hanya tentang melakukan kejahatan fisik. Dosa juga terjadi saat kita melanggar perintah Tuhan untuk memimpin dan mengasihi keluarga. Ironisnya, kita justru membiarkan kerohanian kita digerogoti oleh virus cinta uang, gila kerja, atau terikat pada hobi kesenangan pribadi. Entah itu hobi ngutak-ngatik motor seharian di garasi, main burung, atau nongkrong sampai larut malam, yang berujung pada satu hal: kita mengabaikan kebersamaan dengan keluarga. Kenapa hal ini sangat berdosa di mata Tuhan? Karena pada titik itu kita sedang menjadikan hobi dan ego kita sebagai berhala. Kita merampas hak waktu dan perhatian yang seharusnya milik anak istri, lalu kita pakai untuk memuaskan diri sendiri. Kita sibuk memberi makan kesenangan kita, sementara mental dan hati anak istri kita lumpuh karena kehausan akan kehadiran seorang ayah. Mengorbankan keluarga demi kepuasan pribadi adalah dosa berhala yang sangat dibenci Tuhan. Celakanya, dosa pemberhalaan ego ini adalah virus yang sangat mematikan. Dan tidak ada satupun kekuatan manusia yang bisa menjadi antibodi untuk melawannya. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri dengan amal ibadah kita, Tuhan Yesus turun tangan untuk menjadi vaksin ilahi bagi kita. Saat Yesus disalibkan, tentara Romawi menawarkan anggur asam sebagai obat bius penahan rasa sakit. Tetapi Yesus menolaknya. Dia menolak dibius karena dia harus menelan habis hukuman dosa itu dengan kesadaran penuh. Nabi Yesaya dalam pasal 53 ayat 5 menegaskan, "Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Di atas kayu salib, Yesus menarik semua virus mematikan bernama dosa itu, lalu menelannya ke dalam tubuhnya sendiri yang suci. Tubuh Kristus dihancurkan dan diremukan oleh murka dosa, persis seperti virus yang dimatikan di laboratorium. Karena tubuh Sang Juru Selamat telah diremukan, maka saat kita percaya kepadanya, kita menerima antibodi kehidupan kekal. Sobat, antivirus dosa sudah tersedia. Mari kita kembali kepada Yesus jika kita merasa hari ini kita sudah terlalu berdosa karena mengabaikan keluarga kita. Jangan biarkan anak istri kita lumpuh karena keegoisan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Engkau rela tubuhmu dihancurkan agar kami menerima antibodi keselamatan. Ampuni kami para ayah yang seringkali lebih cinta uang, hobi, dan kesenangan pribadi, sehingga mengabaikan keluarga yang Kau titipkan. Sembuhkan hati kami hari ini, dan mampukan kami kembali menjadi pelindung yang hadir seutuhnya bagi anak istri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.